Berjumpa lagi bersama saya Nurjana Jabar pada edisi Sabtu 23 November 2019 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, warga kena panah akibat sengketa lahan di Makassar. Bentrokan antar warga terjadi di Jalan Antang Raya, Makassar, Jumat 22 November kemarin, disebabkan sengketa lahan. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudiawan Wibisono mengatakan, beruntung kejadian ini tidak berlangsung lama sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun tercatat ada 8 korban yang mengalami luka-luka karena beberapa terkena panah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kepada masyarakat, tolong ini hari Jumat supaya meredam Jumat barokah, ya kan? Jangan emosi, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan komunikasi, koordinasi, diskusi yang baik. Ya, korban yang kita rawat nanti, rawat. Ada mutu. Kita lanjut akan kita bicarakan dulu dengan pihak-pihak terkait nanti hari Senin ya. Dari perwakilan warga, perwakilan yang merasa juga punya tanah. Nah, kita cek histori daripada tanah ini bagaimana. Kita dudukan yang sebenarnya. Lanjut ke informasi berikutnya. Kebakaran terjadi di SPBU Makassar. Kebakaran di SPBU kembali terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat 22 November kemarin. Diduga api berasal dari mobil tangki SPBU berkapasitas 8.000 liter yang sedang melakukan pengisian. Tiba-tiba terbakar di bagian depan. Akibatnya sopir mobil SPBU mengalami luka-luka bakar pada bagian tangan dan kaki. Dan kini sopir tersebut dilarikan ke rumah sakit Awal Bros. Kapolsek Bontoala, Kompol Andriani Lilikai mengatakan mobil tangki yang terbakar tidak septik. Kebakaran, kebakaran. Lanjut ke berita selanjutnya. Pro kontra usulan pembubaran Badan Anti Narkoba. Anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu menyarankan Badan Narkotika Nasional atau BNN dibubarkan saja jika tak mampu menyelesaikan masalah narkoba. Pernyataan Masinton itu pun menuai kontroversi. Masinton mengatakan BNN memiliki sarana prasarana bernilai triliunan rupiah. Karena itu, seharusnya BNN mampu mendeteksi dan memberantas narkoba lebih baik lagi. Melangkah ke berita selanjutnya. Abdul Somad jelaskan hukum haram bermain catur. Penceramah Ustaz Abdul Somad memberikan penjelasan jelas soal dasar hukum permainan catur terkait viralnya soal bermain catur haram. Dalam akun Instagramnya @ustadzabdulsomad_official_UAS, Sapaan Somad mengutip pendapat sejumlah imam dari berbagai mazhab. Pertama, Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum bermain catur adalah makruh. Namun jika bermain catur membuat salat dilalaikan, maka hukumnya menjadi haram. Yang kedua, menghilangkan waktu berhari-hari. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Beralih ke penghujung berita. PBSI gonta-ganti pemain jelang SEA Games 2019. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mencari pemain yang tepat dalam menghadapi SEA Games 2019 nanti. Setidaknya 2 kali pergantian pemain dilakukan PBSI. Terakhir Daniel Martin digantikan oleh Anthony Sinisuka Ginting. Sebelumnya PBSI menyertakan Leo Rolih Kanando dalam skuad SEA Games, tetapi kemudian Leo diganti Daniel, kemudian Leo diganti oleh Anthony. PBSI menilai Anthony lebih berpotensi membantu tim Indonesia dalam mempertahankan medali emas, terutama di nomor